Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan inilah reaksi ke depan yang akan kita saksikan. Oh my goodness, Rook takes B6! Rook A2! He missed it! Oh my goodness, Rook takes B6 again! Rook takes B6 and it's over! Bagaimana permainannya langsung kita simak di Catur Talk Indonesia. Pada teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih memulangkah dengan pion ke 4, dibalas dengan E5, kuda ke F3, kuda ke C6, di dalam pos ini biasanya dengan gajah ke C4 Itali atau bahkan ke B5 Ruy Lopez, tetapi kuda ke C3 mengundang ke depan kuda aktif memilih untuk pertahanan atau pembukaan 4 kuda. Tetapi pada kesempatan ini Hikaru menolak teman-teman. Ia G6 mempersiapkan fianchetto sehingga ini menjadi pembukaan 3 kuda pertahanan Steinitz. Pion ke D4 saat ini, maka pertukaran terjadi, kuda menerima, lalu gajah ke G7, dimana juga dua kali tentunya mengancam kuda, gajah ke E3 mensupport kuda, kuda ke E7 saat ini, dimana pengembangan mempersiapkan rokade ke depan, tidak dicoba tentunya dengan kuda ke F6 karena menutup akses gajah, sehingga kuda ke E7 tetap membuka juga diagonal gajah ini. Menteri ke D2 berlanjut, mempersiapkan juga rokade sayap menteri ke depan, D6, dan betul saja rokade sayap menteri H6 saat ini, dimana juga langkah tunggu, mengontrol juga ke depan peta penting G5, gajah ke I2 pengembangan menghubungkan benteng satu sama lain, gajah ke I6 berlanjut, benteng ke I1, dan kita lihat teman-teman, bagaimana fokusnya semua perwira dari Magnus Carlsen untuk menyerang. Menteri ke D7, dimana juga punya fleksibilitas melakukan rokade sayap raja atau rokade sayap menteri. Berlanjut kuda langsung memukul kuda, kuda menerima kembali, kuda ke D5 menempatkan D sentral, juga memanfaatkan bahwa Raja Hikaru belum rokade, dimana apabila diterima teman-teman, kita lihat membuka ke depan file E. Oleh sebab itulah A6 terlebih dahulu, F4, dimana juga ke depan untuk mendorong teman-teman menyerang juga terhadap raja, sehingga melihat hal ini Hikaru memilih dengan rokade sayap menteri. Berlanjut dengan gajah ke F3 saat ini, kita lihat bagaimana dua sepasang gajah ini ke depan, raja ke B8, raja ke B1, langkah juga propelaktif pengamanan raja, di sini benteng ke E8, lalu gajah ke F2, di mana ke depan bermanuver tempo mengancam benteng, juga tentunya ke petak F6. Melihat hal ini teman-teman, Hikaru merespon dengan benteng ke C8, gajah ke H4 fokus rencana, kuda ke D4 saat ini, maka kuda ke F6 memforking juga menteri dan benteng, sehingga gajah memukul kuda, pertukaran terjadi, kuda memukul gajah, pion tentu menerima kembali. Dan coba lihat posisi dengan seksama, jika Anda hitam, apa pilihan terbaik yang bisa dilakukan oleh hitam di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan gajah memukul pion A2 skak, mengambil juga keuntungan pion ke depan. Raja tentunya tidak menerima apabila Magnus Carlsen di dalam pos ini diterima gajah ini. Masalahnya menteri ke 6 skak, waktu yang sama juga mengembalikan gajah. Oleh sebab itulah teman-teman, di sini sepasang gajah juga atau gajah berbeda warna dipertahankan di atas papan. Raja ke C1, gajah menarik mundur, H4 saat ini, dimana juga untuk mendorong ke depan. Menteri ke B5, dimana ke depan dapat juga bermanuver teman-teman, disupport juga oleh gajah, juga terlebih dahulu mencegah tentunya pion untuk melaju. Menteri ke D3 menawarkan endgame, tentunya menawarkan menteri, ditolak oleh Hikaru. Menteri ke A5, lagi-lagi menteri ke C3 dan menteri ke H5. Apabila dicoba di dalam pos ini dilakukan skak, maka raja akan aman di D2 teman-teman, di mana pion ke depan melaju dan dipaksa pertukaran karena di sini ke depan bahwa menteri tentunya akan terjebak. Di dalam posisi seperti ini tentunya menteri wajib langsung kembali, sehingga oleh sebab itulah di sini menteri ke H5 dipilih, maka berlanjut B3 saat ini, raja ke A8, raja ke B2, menteri ke B5, dan langkah yang cukup menarik H5 teman-teman, mengorbankan tetapi sejatinya tidak. Di sini menteri menerima. Apabila dicoba pion menerima teman-teman, masalahnya F5 sudah bisa, gajah mundur, maka benteng ke H1 mengembalikan pion yang hilang. Kita kembali ke posisi aslinya. Di dalam posisi menteri tentunya menerima pion, maka tetap benteng ke H1, menteri ke B5 kembali, maka benteng memukul pion H6,
A5 saat ini mendorong ke depan teman-teman, dimana juga memanfaatkan bahwa pion sedang dipin. Benteng G1 bermanuver ke depan mengancam menteri. B6, benteng G5, C5 saat ini menutup, maka benteng H2 berlanjut A4, benteng ke D2, lalu pion memukul pion, pertukaran raja ke B7 terlebih dahulu. Di sini benteng menerima pion, benteng ke A8 menguasai file terbuka ke depan. Pion ke F5 menantang gajah. Di sini Hikaru menteri ke F1 mendukung ancaman skak ke depan. Sebelumnya teman-teman, di dalam pos ini ada sebuah opsi yang cukup menarik yang bisa dilakukan oleh Hikaru, ialah dengan menerima pion terlebih dahulu, di mana kita lihat membuka file E. Idenya gajah akan menerima pion, menteri menerima, benteng ke E2 skak. Tentunya raja berpindah, dilakukan skak, menteri akan tumbang teman-teman. Tetapi tentunya waktu juga sudah mulai krisis di dalam posisi seperti ini. Menteri ke F1, maka pion juga langsung memukul gajah, benteng ke A1 teman-teman, di mana melewatkan langkah kemenangan. Sebelumnya sangat-sangat juga sengit jika ditonton secara live. Kita akan menunjukkan juga reaksi di akhir video ke depan. Menteri ke A1 skak adalah sebuah opsi, di mana raja berpindah, dilakukan skak teman-teman. Raja tentunya berpindah, menteri ke D1 skak, maka benteng akan tumbang saat ini. Akan tetapi tentunya di dalam pos ini Hikaru ingin langsung melakukan skakmat teman-teman, dan menteri ke C2 saat ini membuka juga teman-teman ruang bagi raja juga mencegah skakmat. Dan di dalam pos ini lagi-lagi benteng ke A8 dimainkan juga oleh Hikaru. Kita lihat bagaimana naik turunnya bar engine di sebelah kanan. Sebelumnya teman-teman, di dalam pos ini ada sebuah opsi yang cukup menarik yang bisa dimainkan Magnus Carlsen, ialah langkah brilian benteng juga memukul pion skak, di mana ke depan ini akan ditemukan teman-teman. Raja menerima, menteri juga melakukan skak. Raja ke C6 tentunya tidak bisa dilakukan skak karena ada menteri. Di sini ke C6 tentunya melakukan skak, maka gajah aktif kembali teman-teman. Dan di dalam pos ini pun akan dipaksa ke depan untuk juga melakukan skakmat teman-teman. Dan ini adalah proses yang bisa saja terjadi. Kita kembali teman-teman. Di dalam pos ini Magnus Carlsen langsung menteri ke C2, maka tentu benteng ke A8. Di dalam pos ini lagi-lagi teman-teman, bahwa benteng ke A2 skak adalah opsi brilian, di mana juga memberikan juga benteng. Di mana apabila tidak diterima, menteri akan tumbang, diterima membawa benteng ke A8 skak, raja ke B2, menteri ke A1 adalah skakmat. Tetapi lagi-lagi di sini Hikaru benteng ke A8 mencoba ia juga ke depan melakukan skak. Disinilah Magnus Carlsen sudah mengetahui teman-teman. Ia terlebih dahulu ke D7 benteng skak, raja ke C6, benteng memukul pion C5, mengorbankan benteng, lagi-lagi benteng ke C7 skak, opsi brilian teman-teman, mengorbankan dua benteng dari juga Magnus Carlsen sehingga menteri memukul pion skak dan dapat juga mengaktifkan saat ini gajah ke E5 skak. Tetapi setelah gajah ke E5 skak, mereka sepakat draw teman-teman, karena Magnus Carlsen hanya membutuhkan imbang untuk dapat memenangkan permainan. Berikut adalah reaksi videonya. Magnus closes his eyes and goes all in. Oh my goodness, Rook takes B6! Rook A2! He missed it! Oh my goodness, Rook takes B6 again! Rook takes B6 and it's over! Rook takes It's B6! all over! And he Oh missed my it! goodness, he still has something! Maybe Rook C7 for a draw! Both rooks are sacrificed! Oh my It's goodness, me. might be winning by the way, but he only needs a draw as the match clock expires and Hikaru is exasperated. Oh my gosh, Amon. Hikaru had It's forced mate. And it's a draw by agreement. And it's the match. He offers a draw, a gentleman's draw, and I mean, what a finish. It literally comes down to the last game, and look at the smile on even Hikaru's face. These guys are just two titans, two champions going at one another. Bagaimana teman-teman? Sangat-sangat brutal tentunya, dan juga sangat-sangat menegangkan bagaimana momen yang terjadi. Berikut akurasi dan juga update-nya teman-teman. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Magnus Carlsen 88,6% dan Hikaru Nakamura 83,6%. Dan ada pun tentunya update-nya teman-teman. Selamat kepada Magnus Carlsen yang menjuarai Speedchess Championship 2023 dengan poin tipis 13,5, 12,5. Dan demikian ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Dan ke depan juga kita akan mengupdate, memilih beberapa partai yang cukup menarik antara Magnus dan Hikaru pada momen final tentunya. Tekan notifikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan updatean dari kita teman-teman. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.